Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bahagia sekali Ustazah Liza mendengarkan anak-anak semuanya penuh ceria, bahagia dan bersemangat pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni at-ta'wil. Baiklah, sebelum Ustazah melanjutkan materi pada hari ini, kita coba minggu yang lalu kita sudah belajar pembelajaran dengan tema Ayo Berzakat. Nah, ada yang masih ingat gak apa arti zakat itu? Baik. Ustazah Liza ulang kembali. Arti zakat itu secara bahasa adalah tumbuh, berkah, berkembang atau bertambah. Nah, dengan berzakat jangan kita berpikir bahwa harta yang kita keluarkan itu menjadi berkurang. Memang betul. Secara matematis, harta kita berkurang. Akan tetapi, pada kenyataannya, Allah akan kembangkan harta kita. Allah akan tambah harta kita. Dan harta kita setelah dikeluarkan zakat akan menjadi berkah. Dan ingat, di dalam harta kita ada hak orang lain yang harus kita keluarkan jika syarat dan ketentuannya telah terpenuhi. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu, yakni tema kita adalah perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih dalam lagi tentang apa itu zakat, apa itu infak dan sedekah beserta perbedaannya, Ustazah Liza akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan kita dengan belajar tema perbedaan zakat, infak, dan sedekah, yang pertama adalah agar peserta didik dapat membaca Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 dan surat Al-Baqarah 271 dan 267 secara tartil, kemudian serta mampu membaca dengan baik hadis yang terkait tentang perintah zakat dan pentingnya membayar zakat. Sedangkan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat, sedekah, dan infak secara benar. Dan diharapkan juga tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah agar peserta didik dapat menyebutkan macam-macam zakat, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara zakat, sedekah, dan infak. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kelima yaitu
Peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli sosial melalui pemahaman tentang zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya, Ustazah akan menyampaikan beberapa dalil Al-Quran tentang perintah zakat, infak, dan sedekah. Ada di surat At-Taubah ayat 103. Anak-anak Ustazah bisa membaca yang ada di buku di hadapan kalian semua. Namun, Ustazah juga akan membacakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sedangkan dalil Al-Quran tentang perintah infak itu ada di surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu anfiku min thayyibatin ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhihi illa antumidu fi wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu infakkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Selanjutnya, dalil Al-Quran tentang sedekah. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 271. Yang berbunyi, In tubdus shadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah, luar biasa ya manfaat dari kita bersedekah. Kemudian selanjutnya, mari kita bersama-sama mengingat kembali arti atau pengertian daripada zakat, infak, dan sedekah. Zakat itu adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, atau disebut juga dengan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, kalau dasar hukumnya tadi sudah Ustazah bacakan ya di awal, yaitu di surat At-Taubah ayat 103.
Dan zakat ini adalah bagian dari rukun Islam yang keempat. Nah, zakat ini dibagi menjadi dua, yaitu ada zakat fitrah yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri dan ada juga zakat mal dari harta seperti emas, perdagangan, hasil panen, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan pengertian infak, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Islam tanpa batasan jumlah dan itu tidak wajib. Ciri khasnya apa? Infak ini yaitu infak itu tentu tidak ada nisab atau batas minimum harta. Kemudian infak itu juga tidak hanya untuk fakir miskin, tapi bisa untuk pembangunan masjid, kemudian pendidikan, bantuan bencana, dan lain-lain sebagainya. Dan infak juga tidak dibatasi waktu seperti zakat fitrah tadi, ya. Ini contohnya seperti kita memberi sumbangan untuk pembangunan sekolah, pembangunan masjid, pembangunan pesantren, kemudian untuk membantu korban bencana alam, dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya ya. Kemudian kita lanjutkan dengan sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah itu adalah pemberian secara sukarela kepada siapa saja, tidak terbatas pada harta dan bisa juga berupa non materi. Nah, ini lebih luas lagi kalau sedekah itu. Ya, kalau infak tadi tidak ada batas, tidak harus fakir, miskin, kemudian tidak ada batasan waktu tertentu. Sedekah lebih luas lagi, materi dan non materi. Nah, untuk sedekah ini bahkan bisa berupa senyuman, tenaga, waktu, dan ilmu pengetahuan. Nah, kita menyampaikan ilmu itu adalah bagian dari sedekah. Kemudian sedekah juga sama seperti infak, enggak ada jumlah dan waktu tertentu. Murni karena ingin berbuat baik. Nah, contohnya apa? Contohnya diantaranya memberi makanan kepada orang yang lagi lapar. Ya, mau itu orang musafir, ya, orang kaya, atau orang miskin. Nah, ini nggak ada ukurannya. Status ekonomi tidak ada ukuran. Kemudian misalnya anak-anak ibu melihat ada orang tua ingin menyeberang, kemudian kesusahan, kita bisa bantu kakek-kakek itu atau nenek itu menyeberang jalan. Atau di saat kita berjalan ketemu ada kaca, ada duri, kemudian kita pinggirkan dan kita buang sehingga bisa menyelamatkan orang lain yang lewat di situ. Itu juga bagian dari sedekah. Nah, kemudian begitu juga tadi yang saya sampaikan, mengajarkan ilmu tanpa bayaran. Nah, bayarannya itulah yang digolongkan pada sedekah. Nah, perbedaan utamanya, saya ulas kembali. Perbedaan utama antara zakat, infak, dan sedekah. Saya ulangi kembali ya. Zakat itu hukumnya wajib dan punya syarat dan ketentuan tertentu. Sedangkan infak itu hukumnya adalah sunnah dan bentuknya adalah harta. Tidak ada syarat dan ketentuan harus sekian hartanya, tidak ada. Ya, boleh berinfak siapa saja. Kemudian sedangkan sedekah
itu lebih umum lagi. Bisa berupa materi dan juga bisa non materi. Seperti yang disampaikan tadi, senyuman, membantu orang buta menyeberang, kemudian mengambil kaca, kemudian membuang sampah pada tempat sampah ya. Itu juga bagian daripada sedekah. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.